Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rashid. Saya akan mencoba mempresentasikan atau menjelaskan tentang gerakan moderasi beragama. Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Telah kami jadikan kalian yang pertama ummatan wasatan, umat yang adil. Boleh juga terjemahannya umat pilihan, atau terjemahan literalnya umat yang tengah-tengah, atau umat yang berada di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Karena kalau kita belajar kajian ilmu kalam, ada yang dinamakan dengan tatarruf tasyaddudi. Nah, ini ekstrim kanan. Dan ada juga dinamakan dengan tatarruf tasahuli. Ini biasanya ekstrim kiri. Nah, ekstrim kanan ditandai dengan yang pertama puritarisme. Puritarisme agama, puritarisme ini diambil dari akar kata pure, yaitu murni. Nah, mereka yang puritan ingin mengembalikan ajaran agama kepada ajaran yang murni. Misalkan ada jargon, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ini puritarisme agama. Implikasinya apa? Implikasinya adalah segala kegiatan keagamaan yang bersatu dengan tradisi, yang berkolaborasi dengan kebudayaan, maka harus dihapuskan. Seperti maulid Nabi, bid'ah. Tahlilan bersama, bid'ah. Ziarah kubur, bid'ah. Salat hajat bersama-sama, bid'ah. Nah, orang yang suka membid'ah-bid'ahkan ini termasuk tatarruf tasyaddudi. Nah, yang pertama adalah puritarisme agama. Dan yang kedua, ada fenomena fundamentalisme dan radikalisme agama. Ini dua hal yang berkelindan. Fundamentalisme ini diambil dari kata fundamen, artinya yaitu dasar. Sedangkan radikalisme diambil dari bahasa Latin, yaitu radik, artinya akar. Ini sama tapi satu tingkat di atas puritarisme ini tadi. Karakteristiknya adalah takfiri, senang mengkafirkan demokrasi, mengkafirkan nasionalisme, mengkafirkan ideologi Pancasila. Demokrasi dibilang kufur, nasionalisme dibilang kufur, Pancasila kufur. Yang menganut sistem ini mereka yang demokrat, mereka yang nasionalisme, mereka yang Pancasilais, maka mereka adalah kafir. Nah, ini fenomena dalam fundamentalisme dan radikalisme agama. Nah, ada juga yang ketiga, itu level yang tertinggi, namanya irhabi. Irhabi dalam bahasa Arab, dari kata bahasa Arab, sedangkan kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu terorisme. Nah, terorisme ini namanya irhabi atau termasuk tergolong kepada tatarruf tasyaddudi. Nah, yang ketiga-tiganya ini termasuk ekstrim kanan. Dia bisa mengambil ayat Al-Quran. Contoh misalnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Mereka yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka mereka kafir. Lalu halal darahnya, boleh dibom. Nah, ini tidak berhukum, ini termasuk ke dalam tatarruf tasyaddudi. Nah, di samping itu ada juga yang dinamakan ekstrim kiri. Nah, kalau ini tadi yang mereka yang tidak berhukum kepada hukum Allah adalah mereka yang kafir. Lalu halal darahnya, boleh dibom. Nah, itu termasuk orang-orang yang masuk ke golongan ekstrim kanan. Dan ekstrim kiri namanya tatarruf tasyahuli. Biasanya ditandai atau biasa disebut dengan liberalisme atau liberalisme. Liberalisme ini diambil dari akar kata to liberate, yang artinya membebaskan. Nah, sedangkan kita di dalam agama Islam khususnya, itu kan harus patuh kepada agama, harus tunduk. Nah, sedangkan yang di sini ada tasahulinya, suka menggampang-gampangkan. Contoh, agama itu gampang, ya, tapi jangan digampang-gampangkan. Agama itu mudah loh.
tetapi jangan dimudah-mudahkan. Nah, lalu di mana posisi gerakan moderasi agama? Apakah tidak punya sikap di antara yang kanan dan yang kiri? Tidak. Karena gerakan moderasi agama itu berpegang teguh kepada kebenaran. Akan tetapi sikapnya yang pertama tasamuh, penuh dengan toleransi. Yang kedua tasawwud dan i'tidal, berpegang kepada keadilan. Yang ketiga tawazun, artinya seimbang. Makanya orang yang moderat itu ketika dia bertegur sapa dengan orang lain, dia tersenyum. Nah, sesuai dengan suatu dalil, tabassumuka fi wajhi ayyika sodako. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu, kata Nabi, yang engkau lemparkan atau yang engkau berikan kepada saudaramu adalah sodako. Nah, orang yang moderat penuh dengan senyum, penuh dengan wajah yang riang. Yang kedua, kalau ada orang yang datang kepada dia untuk berdiskusi, datang untuk mengajak berdebat, maka dia berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, dia seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Panggillah atau serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang bermartabat, dengan yang baik, dengan adab, dengan penuh akhlak. Nah, ini gerakan moderasi agama. Nah, yang selanjutnya, kalau datang kepadanya orang yang lemah, maka dia menyambut dengan cara yang baik. Nabi pernah mencontohkan itu dengan suatu riwayatnya, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan khulqan wa khalqa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan khuluqan wa khalqa. Parasnya terbaik, parasnya ganteng, parasnya tampan, murah tersenyum, akhlaknya juga terbaik. Salah satu contohnya apa? Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau ada orang yang lemah datang kepada Nabi, kalau ada orang yang fakir datang kepada Nabi, orang miskin datang kepada Nabi, maka Nabi itu bergegas. Bergegas apa? Langsung menyambutnya dengan riang, dengan cara yang baik, dengan perasaan yang penuh empati. Moderasi agama terletak pada prinsip-prinsip ini. Nah, jadi moderasi agama itu ya moderasi moderat. Kan sering kita mendengarkan Islam moderat. Nah, Islam moderat itu yaitu Islam itu yang moderat gitu. Karena kenapa? Karena dia selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dia selalu mengikuti firman Allah dan hadis-hadis Nabi. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang gerakan moderasi beragama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.